Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pajak, pajak penghasilan, landasan kewajiban bayar pajak, perumusan dan perbedaan pajak, zakat dan pajak. Yang pertama di sini ada fungsi pajak. Pada dasarnya, fungsi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional maupun investasi oleh negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Satu, fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya pada sektor publik, dan pajak-pajak di sini sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. 2. Fungsi mengatur adalah digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kewajiban negara dalam bidang ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Hal ini merupakan usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan bila mana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Yang kedua ada pajak penghasilan. Konsep penghasilan. Dari segi ekonomi, penghasilan pada umumnya timbul karena adanya tindakan ekonomi. Penghasilan secara istilah dalam kamus ekonomi adalah penerimaan uang oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Definisi tersebut hanya menilai penghasilan berdasarkan hasil dari penerimaan uang saja, tanpa mempertimbangkan unsur kenikmatan ataupun kepuasan yang dapat diperoleh seseorang pada setiap penerimaan atas gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Terdapat kenikmatan atau kepuasan yang merupakan bagian tersendiri dari penghasilan seseorang. Definisi di atas seperti halnya yang telah diungkapkan oleh ekonom Amerika Robert Murray Hayek, yang menekankan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan hanya berbentuk uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Penghasilan dapat juga berarti sebagai hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan. Penghasilan berdasarkan definisi ini dalam prinsipnya dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang atau jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Penghasilan jika disandarkan pada analisis mikroekonomi digunakan berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal masing-masing dalam bentuk sewa, upah, dan bunga atau laba. Definisi penghasilan untuk kepentingan perpajakan dapat berbeda dengan definisi secara ekonomis karena adanya tujuan tertentu dari fungsi sebagai penerimaan dan mengatur, di mana di dalamnya mencakup pertimbangan keadilan dalam pembebanan pajak. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tercantum dalam pasal 4 ayat 1. Dari definisi penghasilan yang terdapat pada pasal tersebut terdapat 5 unsur definisi penghasilan, yaitu 1. Tambahan kemampuan ekonomis. 2. Diterima atau diperoleh oleh wajib pajak.
3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 4. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. 5. Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Berdasarkan uraian definisi pajak dan penghasilan tersebut di atas, pajak penghasilan adalah beban kewajiban pajak yang dikenakan pada setiap hasil usaha yang telah diperoleh oleh setiap orang atau badan usaha. Undang-undang perpajakan menganut pengertian penghasilan yang luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. 1. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Pengertian dan penggolongan subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan terdapat dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap, sedangkan subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. 2. Subjek pajak penghasilan. Yang menjadi pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau uang imbalan dalam bentuk lain dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang termasuk di dalamnya. 3. Landasan kewajiban membayar pajak. Di dalam hukum Islam, dalam membayar pajak itu hukumnya adalah wajib berdasarkan kepada ayat Al-Quran surat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya. Dalam pengaturan pajak tersebut harusnya sesuai dengan undang-undang. Dalam pengaturan undang-undang yaitu pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang keempat ada perumusan dan perbedaan zakat dan pajak. 1. Perumusan zakat dan pajak. 1. Unsur paksaan. Bagi seorang muslimin yang hartanya telah memenuhi syarat zakat, maka ia harus menunaikan kewajibannya yang diwakili oleh petugas zakat, yaitu amil. Demikian halnya dengan orang yang sudah masuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Unsur pengelola. Asas pengelola zakat didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzaki, diserahkan langsung kepada mustahik
akan tetapi dilakukan oleh semua lembaga yang menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan pengelolaan pajak jelas harus diatur oleh negara. 3. Dari sisi tujuan. Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Demikian pula dengan pajak sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. 2. Perbedaan antara zakat dan pajak. Secara pengertian, zakat bersih, bertambah, dan berkembang, sedangkan pajak utang upeti iuran kepada negara. Berdasarkan landasan hukum, zakat, Al-Quran, dan As-Sunnah. Pajak, undang-undang suatu negara berdasarkan hisab dan tarif. Kalau zakat ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan bersifat mutlak, nisbah zakat memiliki ukuran tetap, sedangkan pajak ditentukan oleh negara dan bersifat relatif, nisbahnya berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran dihapuskan. Berdasarkan sifat, zakat kewajiban bersifat tetap dan terus-menerus, sedangkan pajak kewajiban bersifat kebutuhan dan dapat dihapuskan. Berdasarkan subjek, zakat muslim, sedangkan pajak semua warga negara. Berdasarkan objek alokasi penerimaan, zakat tetap 8 golongan, sedangkan pajak untuk dana pembangunan dan anggaran rutin. Berdasarkan harta yang dikenakan, zakat harta yang produktif. Berdasarkan syarat ijab qabul, zakat disyaratkan, pajak semua harta. Berdasarkan saksi, zakat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pajak dari negara. Berdasarkan perhitungan pajak, zakat dipercayakan kepada muzaki dan adanya amilin, petugas zakat, sedangkan pajak self assessment system, wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terhutang melalui penyampaian SPT. Demikian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.